Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Renaldi Dirmansyah Putra, NIM 19050974065. Jumpa lagi bersama saya. Sebelumnya, saya membahas tentang setting IP statik. Dan untuk kali ini, kita akan membahas tentang praktikum DHCP server. Simak baik-baik ya. Tujuan: 1. Memahami fungsi DHCP server dan klien. 2. Mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori pengertian. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server pada saat kedua DHCP client dihidupkan. Maka, komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan atau list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP. Dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Seperti ini gambarnya. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbarui permintaan kembali. Maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, atau selamanya. Jangka waktu tersebut list period. Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. Seperti ini ilustrasinya. 1. DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. 2. DHCP over. DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. 3. DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan menjaga menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. 4. DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisiasi dengan mengikat binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan DHCP server. 1. Memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. 2. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. 3. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. 4. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. 5. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan DHCP server. Semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung.
Metode dalam konfigurasi DHCP. 1. Konfigurasi dengan ring secara random, otomatis IP pemberian IP address kepada klien secara random, dan dapat berubah-ubah namun masih dalam ring IP address yang ditentukan. 2. Konfigurasi dengan fixed. Alamat IP address, pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Oke, mari kita praktekkan pada Cisco Packet Tracer. Ini masih menggunakan topologi sebelumnya. Untuk menambahkan DHCP server, kita membuka NTFS, lalu kita pilih server. Setelah itu kita sambungkan kabel dari switch menuju ke server. Kita tunggu sampai hijau. Oke, setelah hijau, kita buka server, lalu ke desktop, IP configuration, kita beri IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya kita kasih 128. Untuk default gateway-nya kita ganti 92.168.1.254. Untuk DNS servernya kita kasih 33. Lalu kita kembali ke service, kita pilih DHCP, default gateway-nya kita kasih seperti tadi, yaitu 192.168.254. Oh ya, ini di-on-kan terlebih dahulu. DNS servernya kita kasih seperti tadi. Untuk maksimum number-nya kita kasih 50. Lalu untuk start IP address-nya kita kasih 151. Lalu kita save. Setelah itu kita close. Kita ganti ke kliennya, kita buka laptop, kita buka desktop, lalu IP configuration-nya, lalu ini kita klik ke DHCP. Sudah sukses. Lalu kita close, kita ganti ke klien yang smartphone. Desktop, IP configuration, kita pilih DHCP. Sudah sukses. Untuk cara mengetahui apakah terhubung atau tidak, kita tes untuk ping. Kita buka laptop, kita buka command prompt, kita ping. Ping sukses. Lalu kita coba smartphone. Desktop, command prompt, kita coba ping laptop. Ya, sukses
Berarti berhasil. Sekian praktek GUM DHCP server. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.